Salam, perkenalkan nama saya Wendy Gozali, saya dari SDN 183 Kota Jambi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka, manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, sehingga memiliki kekuatan dan keinginan sendiri dan berdaya untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan juga dianggap sebagai tuntunan menuntun siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan menurut Ki Hajar Dewantara melalui teori konvergensi. Teori konvergensi sendiri menggabungkan dua teori yang telah ada, yaitu teori tabula rasa, di mana anak dianggap sebagai selembar kertas kosong yang bisa kita isi dengan apa saja sesuai kemauan kita. Dan juga teori negatif, di mana anak dianggap sebagai kertas yang memiliki guratan atau coretan halus yang belum jelas bentuk dan maknanya. Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori ini, yang mana dalam teori konvergensi, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasannya setiap anak memiliki kodratnya sejak lahir. Dan juga tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah membantu si anak untuk menemukan kodrat tersebut dan mempertebal apa yang menjadi kodratnya. Kodrat yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam dan kodrat zaman ini disebut sebagai kodrat keadaan. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Contoh, anak-anak yang hidup di perkotaan, secara kodrat mereka adalah makhluk perkotaan yang membutuhkan pengetahuan mengenai kehidupan perkotaan, bukan kehidupan tentang laut atau hutan. Karena dalam perkotaan mereka akan sulit memahami materi-materi tentang laut atau kehutanan karena tidak bersentuhan langsung dengan mereka. Nah, inilah yang disebut dengan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana isi pelajaran itu berkembang sesuai dengan zamannya. Yang hari ini mungkin belum diketahui, yang akan datang mungkin saja sudah diketahui. Contoh, dulu ada wabah mengenai malaria. Waktu itu obat malaria belum ditemukan, sehingga pencegahan tentang malaria dan pengobatan malaria tidak masuk dalam konten isi pembelajaran. Di masa sekarang, setelah malaria diketahui penyebab dan antisipasinya, serta pengobatannya, maka pembelajaran tersebut masuk ke dalam konten pembelajaran, terutama di kehidupan perkotaan. Bagaimana cara kita menangani malaria sehingga wabah di kehidupan yang lalu tidak terulang di kehidupan yang sekarang. Nah, berkaitan dengan irama, ini berkaitan juga dengan kemajuan teknologi. Bagaimana yang kita tahu, dulu sumber belajar hanya berasal dari satu atau dua sumber belajar, yaitu guru atau buku. Sedangkan di masa era teknologi sekarang, di mana internet membantu kita untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih banyak, maka irama pendidikan kita tidak lagi bergantung dari dua sumber belajar, sehingga anak-anak dapat lebih leluasa mencari sumber belajar sendiri dan memperdalam ilmu sesuai dengan kapasitasnya. Dalam pendidikan juga ada yang namanya asas trikon. Asas trikon ini yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Artinya, pendidikan itu berjenjang. Tidak boleh kita langsung melompat pada materi-materi yang kita inginkan. Contoh, pada TK atau TPA, anak-anak diminta untuk mengenal huruf, tidak diminta untuk membaca atau menulis, juga tidak diminta untuk berhitung.
Sedangkan di kelas 1 dan kelas 2 mereka dikenalkan dengan huruf dan angka, juga diajarkan baca tulis dan berhitung secara sederhana. Nah, pendidikan berjenjang seperti ini yang akan menuntun siswa untuk memahami materi lebih dalam dan lebih terarah, karena setiap jenjangnya memiliki tujuan pelajaran yang pasti. Sedangkan teori asas konvergen adalah bersama dengan bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini dipengaruhi oleh kebudayaan media sosial. Nah, media sosial ini tidak serta-merta menghilangkan identitas atau nilai kebangsaan dari masing-masing negara. Bisa kita lihat betapa masifnya perkembangan media sosial terutama TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Hal ini dapat kita filter dengan azas konvergen, artinya kita tetap berkontribusi dalam kebudayaan dunia, namun tetap tidak pernah mengorbankan nilai atau identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang mana ini berkaitan juga dengan asas konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Anak-anak yang terpengaruh kebudayaan dunia atau kebudayaan dari lingkungan sekitarnya, jika memiliki filter yang baik, mereka tidak akan berubah sesuai dengan lingkungannya, tapi mereka berubah secara mandiri dengan bersikap kritis dan selektif terhadap kebudayaan yang berkenaan dengan dirinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika Bapak Ibu punya masukan dan ada yang kurang dari penyampaian saya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.